Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua karena sudah meluangkan waktunya dalam diseminasi atau pengimbasan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Itu apa itu? Mic-nya dinyalakan ya, kan nggak kedengeran kalau nggak nyala. Mic-nya dinyalakan teman-teman ya. Iya, tepuk semangat Tepuk. gimana? Tepuk tepuk. semangat. Tepuk semangat. Se, Nah, ma, Nah, ngat. Semangat. semangat. Ya, terima kasih ya. Ya, sebelumnya saya minta untuk Bu Irma share screen dulu. Bagaimana? Apakah sudah terlihat teman-teman? Iya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Ini adalah satu bentuk pengimbasan kami di dalam budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bu Luki Dewi Masito. Monggo Bu Luki. Ya, terima kasih Bu Irma. Di sini saya Luki Dewi Masito dan Bu Irma Apriana, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Ngawi, akan memberikan pengimbasan atau diseminasi atau apa ya namanya, menularkan budaya positif yang seharusnya dibiasakan di sekolah. Nah, ini yang melatar belakangi kami untuk menularkan budaya positif ini adalah, nah di situ pada zaman sekarang kan di masa informasi dan budaya asing dari luar dapat dengan mudahnya masuk ke negara kita. Nah, semakin bertambahnya tugas kita sebagai pendidik untuk mengatasi masalah moral anak didik kita. Generasi muda dengan mudahnya dapat mengikuti tren yang masuk, apalagi dengan kepribadian mereka yang masih labil dan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Kita sebagai pendidik perlu menerapkan budaya positif di sekolah sebagai salah satu upaya menyaring dampak negatif dan pengaruh budaya asing yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu ya, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah untuk membentuk murid kan menjadi generasi yang berpendidikan, yang cerdas dan berkarakter. Nah, di sini untuk mewujudkannya perlu dilakukan pembiasaan atau yang namanya proses yang baik. Nah, proses pembiasaan itu yang namanya budaya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas budaya positif ya. Nah, sebenarnya budaya positif itu apa? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, budaya positif di sekolah merupakan sebuah kesepakatan bersama yang diyakini bersama untuk dijalankan ke sekolah. Kemudian dengan membangun kebiasaan atau budaya positif ya di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Nah, salah satu untuk menerapkan budaya positif ini adalah disiplin positif ya. Untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam, salah satunya banyak sekali program sekolah yang membentuk karakter siswa. Nah, di situ kan budaya positif ada apa namanya? Definisinya ya, apa artinya budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan kebiasaan. Nah, ini kan berpihak kepada siswa ya. Nah, sebenarnya sekolah itu sudah menerapkan sekali budaya-budaya positif yang membentuk karakter siswa ya, seperti OSIS atau kemudian bisa ekstra seperti ekskul pramuka, PMR atau Baskara dan lain-lain ya. Budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah itu sendiri sebenarnya macam-macam ya, seperti melaksanakan tata tertib sekolah atau bisa cinta kebersihan dan lingkungan atau misalkan bisa religius seperti pembiasaan Jumatan itu ya kalau di sekolah atau kepatuhan juga, toleransi, kejujuran, atau bisa nasionalis. Nah, kalau nasionalis ini
nasionalis ini biasanya sudah kita terapkan, yaitu upacara bendera di hari Senin ya. Karena kalau sebenarnya kalau di sekolah kita itu sudah pernah dilakukan ya, seperti acara HUT RI yang intern di sekolah itu sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai contoh untuk pengimbasan atau untuk pengimbasan budaya positif untuk siswa. Kemudian slide selanjutnya ya. Ya, betul. Sudah yang tadi. Nah, selanjutnya kita ke disiplin positif. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seseorang mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya menuju pada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bisa dikatakan kalau sebenarnya disiplin positif ini merupakan pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri ya. Tapi sebenarnya disiplin itu berbeda sama sekali dengan hukuman. Ya meskipun disiplin itu sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman ya, apalagi sepertinya kita masih seperti itu ya. Slide selanjutnya. Nah, ini kemudian disiplin positif yang selama ini dijalankan seperti yang saya katakan tadi, masih model disiplin yang berpusat pada guru dan bukan berpusat pada siswa. Pada tahap ini, guru belum menempatkan posisi sebagai manajer. Guru masih sebagai penghukum, membuat siswa merasa bersalah dan pemantau. Kesadaran akan disiplin belum berasal dari kesadaran diri, namun berdasarkan karena ketakutan akan mendapatkan hukuman. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid yang bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kemudian disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan dilahirkan ya untuk siswa ini yang namanya adalah profil pelajar Pancasila maksudnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, ini juga termasuk salah satu untuk budaya positif ya, atau untuk disiplin, yaitu membentuk keyakinan di dalam kelas. Keyakinan di dalam kelas ini biasanya sudah kita lakukan ya, ini termasuk adalah kesepakatan kelas ya. Kalau kita misalkan di awal-awal pembelajaran itu biasanya kita sudah melakukan atau membuat kesepakatan kelas dengan siswa ya, seperti minta tolong yang di bawah ya. Nah, kalau di sini ya, di sini dicontohkan untuk 11 MIPA 3, misalkan saling menghormati atau menghargai antar guru dan teman, lebih rajin belajar dan mendengarkan guru ketika menjelaskan materi, kemudian menjaga kerukunan dan kebersihan kelas bersama, bisa disiplin waktu, menjaga kesehatan, selalu bahagia, saling bekerja sama, membantu, bergotong royong, dan membudayakan literasi. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi ya, masih banyak. Misalkan kalau kita juga ada siswa yang berpendapat. Nah, salah satu itu saling menghargai pendapat rekan masing-masing. Atau misalkan jika ada teman yang berpendapat itu yang lainnya jangan menyela dulu. Itu juga bisa dituliskan dalam bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya adalah di sini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu satu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, 2 adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, 3 adalah kebebasan, 4 kesenangan, 5 kekuasaan. Nah, di sini kita sebagai pendidik juga harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar siswa ya, yang meliputi seperti ini. Nah, biasanya kalau saya contohkan aja, misalkan kesenangan. Jadi,
siswa itu kalau di kelas masih merasa bosan atau dengan pembelajaran kita, berarti dia itu masih kurang akan kebutuhan kesenangan. Kemudian juga kebutuhan kekuasaan atau power itu juga misalkan di kelas juga ada ya anak yang seperti itu. Kemudian ada juga kebutuhan pengetahuan sebenarnya di situ. Nah, itu biasanya kalau anak, dia itu bosan di kelas, tidak memperhatikan itu karena apa gitu. Ada anak yang merasa itu mungkin gurunya kok seperti ini, kok sebenarnya saya misalkan kalau dalam matematika ya, umpamanya kita menjelaskan penjumlahan, sedangkan anak itu sebenarnya, sudah membutuhkan perkalian dan pembagian, misalkan seperti itu ya. Jadi itu juga termasuk kebutuhan dasar siswa. Jadi kita itu harus intinya untuk pembelajaran itu sekarang kita harus berpusat pada murid gitu ya atau mengerti semua kebutuhan murid. Jadi kita harus tahu apa yang murid butuhkan agar nanti pembelajarannya bisa maksimal. Eh, ini selanjutnya sudah sudah ke Bu Irma ya? Ya, ya. Ya, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan ke Bu Irma. Silahkan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari Bu Luki tentang budaya positif atau dalam bentuk keyakinan di dalam kelas. Kemudian di sini setelah melahirkan budaya positif itu ada disiplin positif tadi, ada disiplin positif, kemudian di mana disiplin positif itu melahirkan nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila seperti beriman tadi yang sudah disebutkan Bu Luki, ada kebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian di dalam budaya positif setelah membentuk keyakinan di dalam kelas, nah itu nanti ya, keyakinan itu biasanya kan berbeda di dalam kesepakatan di dalam kelas ya. Biasanya kalau kesepakatan di dalam kelas atau kesepakatan pembelajaran kan biasanya sudah dibentuk Bapak Ibu guru di awal pembelajaran atau di awal masuk kelas. Kemudian berbeda dengan keyakinan, bahwa keyakinan sesuatu hal yang diyakini siswa. Ya, misalkan tadi yang sudah dibuat tadi contohnya seperti yang di kelas 11 MIPA 3, saling menghormati, terus kemudian dan lebih rajin belajar, kemudian dan menjaga kerukunan, nah, sampai membudayakan literasi. Bahkan keyakinan kelas yang lainnya itu masih banyak, tergantung Bapak Ibu guru yang mau diyakini bersama peserta didiknya atau bersama murid-muridnya itu seperti apa. Kemudian, setelah melahirkan 5 kebutuhan dasar manusia, itu ada posisi kontrol guru. Di mana bahwa posisi kontrol guru di dalam suatu lingkungan kelas atau sekolah itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Di mana penghukum di sini adalah langsung menghukum, langsung memberikan sanksi kepada siswa yang telah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, seperti apa sih contohnya membuat merasa bersalah itu? Lah, misalkan membuat yang katakan membuat merasa bersalah itu gini. Biasanya bagaimana kalau orang tuamu tahu? Lah itu biasanya kan gitu. Tapi menyampaikannya dengan suara yang lembut. Tapi kalau misalkan yang penghukum tadi, patuhi tata tertib ini ya, kayak semestinya kayak larangan atau perintah gitu ya. Kemudian sedangkan yang poin ketiga sebagai teman di sini, bahwa guru itu memposisikan sebagai teman. Dan seperti yang diucapkan guru, misalkan seperti ini, ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat itu adalah posisi sebagai monitor. Sebagai monitor di sini atau pemantau atau mengawasi. Misalkan contoh sebagai pemantau mengawasi itu apa yang telah kamu lakukan. Nah, itu adalah misalkan contoh sebagai monitor. Kemudian posisi kontrol berikutnya yang kelima itu ada manajer, di mana bahwa manajer itu adalah mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Jadi di sini ditekankan bahwa di dalam posisi kontrol dari nomor 1 sampai 5 memang disarankan itu adalah sebagai manajer. Apabila misalkan Bapak Ibu masih membuat dari poin 1 sampai 4,
maka kita bisa memperbaikinya yaitu dengan sebagai langkah manajer ya. Kenapa sih kita memposisikannya alangkah lebih baiknya menggunakan manajer? Karena kan siswa sekarang kan semakin hari atau semakin ke depan itu kan perilakunya kan kadang etikanya masih kurang. Misalkan kontrol emosionalnya kan juga masih kurang ya. Jadi otomatis kita perlu mengadakan pendekatan. Nah, pendekatan posisi kontrol guru yang disarankan ini adalah sebagai manajer. Jadi dibilang bahwa manajer itu adalah mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya yang telah dilakukan dan kita berusaha mencari solusinya. Itu adalah posisi kontrol guru. Kemudian di dalam posisi kontrol, penyelesaian itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini ada yang dimaksudkan dengan segitiga restitusi. Ya. Di dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Nah, misalkan seperti ada cara apa namanya? Seperti yang dilakukan misalkan validasi tindakan yang satu seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu adalah validasi dalam segitiga restitusi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, yaitu kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di dalam kelas yang kita buat sebelumnya. Kemudian ada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu adalah untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian di dalam segitiga restitusi ini diharapkan Bapak Ibu guru bisa menerapkan yaitu dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati apabila dilanggar. Kemudian maksud dari segitiga restitusi yang menstabilkan identitas di sini adalah pada tahap ini bahwa peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah yang bisa kita lakukan itu guru bisa mengucapkan kata-kata seperti ini dalam menstabilkan identitas. Masalah itu tidak apa-apa. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kalimat itu juga kita bisa menyelesaikan ini. Kalimat berikutnya, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa juga kamu berhak merasa berhak. Kemudian bisa juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini adalah penyelesaian dalam segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, di dalam pada tahap segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior yang ini ya. Yang pada validasi tindakan ini di mana bahwa perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Artinya guru dapat bisa mengucapkan seperti validasi tindakan yang salah itu adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian ada yang bisa juga ucapannya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian bisa juga diucapkan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian bisa juga diucapkan bahwa kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah contoh-contoh seperti yang bisa diucapkan Bapak Ibu guru dalam memvalidasi tindakan yang salah atau misalkan yang perbuatan yang salah yang telah dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian pada tahap berikutnya adalah validasi segitiga restitusi yang tahap ketiga itu adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, pada tahap ketiga ini di mana bahwa peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kemudian keyakinan ini Bapak Ibu guru bisa mengucapkan kata-kata sebagai berikut dalam peserta didiknya. Itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, bisa juga menjadi orang seperti apa, lainnya adalah menanyakan keyakinan ke peserta didik.
Jadi di dalam segitiga eksekusi dari langkah tahap satu tadi itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah yang bisa saya sampaikan di dalam budaya positif yang bisa diterapkan di kelas dalam bentuk suatu keyakinan yang dipercayai oleh antara peserta didik dan Bapak Ibu guru yang telah buat di kelasnya. Ini adalah contoh pembahasannya kami di dalam program guru penggerak itu ke teman budaya positif yang penerapannya di kelas atau di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang dari saya sampaikan sama guru kita tadi, apakah ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Apakah ada yang bisa atau tanggapan atau sesuatu hal yang belum dipahami maksudnya gimana atau bagaimana gitu bisa ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman yang misalnya di kelas terdapat permasalahan apa gitu, silakan ditanyakan. Seharusnya solusinya bagaimana? Atau misalkan teman-teman sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas Bisa di bersama peserta didiknya juga bisa atau ya, memang sudah membentuk itu. ya Bagaimana bisa Bapak bisa Ibu? bisa diceritakan juga. Misalkan ternyata saya sudah melakukan itu, misalkan seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana ditanyakan? Oh ya, Bu Andani ada yang ingin disampaikan? Bagaimana? Apakah ini yang enggak guru PK? Biasanya guru PK yang paling banyak menghadapi permasalahan ini Bu Iya, Rosa atau Bu Nina Bu Nina atau Bu Rosa mungkin ada atau bahkan permasalahan-permasalahan. Bu Nani kan sudah mengajar saya sejak jadi siswanya masih jadi muridnya ya Bu Nani pasti banyak menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kelas ya Bu Nani ya. Atau ada yang mau disampaikan Bu Nani atau tanggapan untuk kami? Dua, apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana? Bapak ini semua sudah ngantuk ya sepertinya ya? Pastinya sudah ngantuk. Izin bicara ya Bu. Oh, J, Iya, ya Bu. iya. Nah, Silahkan. kan saya tadi agak telat gitu ya datangnya Iya. di Zoom Google Meet ya ini. Iya. Oke. Seberapa penting sih menerapkan disiplin positif ya di kelas? Kayaknya itu aja sih. Seberapa penting ya? Nah, dalam keyakinan kelas itu kan sangat penting ya, Bu Fajar atau Bapak Ibu guru yang lain. Karena kan ada sesuatu hal yang harus disepakati di dalam kelas itu. Misalkan seperti apa sih? Nah, tadi kan seperti contohnya tadi, keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti di kelas 11 MIPA 3 tadi, itu kan keyakinan itu seberapa penting ya? Ya memang penting karena dengan mempunyai keyakinan di dalam kelas yang keyakinannya dia sesuatu hal yang dikayakini siswa, biar siswa tidak melanggar yang sesuatu hal yang sudah dibentuk keyakinannya bersama Bapak Ibu guru yang sudah dibuat. Nah, harapannya kan siswa bisa mentaati peraturan yang sudah dibuat, kemudian lebih minimnya permasalahan-permasalahan di kelas itu bisa dikomunikasikan, bisa diselesaikan lebih istilahnya lebih ringkes gitu ya, atau lebih misalnya lebih minim gitu dalam penyelesaiannya. Nah, di sini keyakinan kita sangat penting diterapkan di dalam karena ini Bapak Ibu sebelum masuk atau pembelajaran atau misalkan yang ngajar di kelas 10 itu kan siswa-siswanya baru ya otomatis perlu ditekankan untuk membuat keyakinan suatu apa untuk biar diyakini di dalam siswa biar tidak terjadi atau terjadi lebih minimnya permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Jadi siswa bisa membuat kesepakatan antara guru dan atau bapak ibu guru dan sama peserta didiknya. Itu Bu Fajar. Jadi memang sangat penting ya siswa lebih minim dalam melanggar itu.
Bagaimana Bu Lucia atau bisa Ya, menambahkan? atau tambahan dari saya ya, keyakinan kelas itu sangat penting karena kan pembiasaan ya. Kalau siswa mamanya terbiasa saling menghormati, terbiasa menjaga kerukunan. Misalkan saya contohkan yang itu ya, yang sedang di slide itu ya, yang contohnya 11 MIPA 3 itu kan ada menghormati. Nah, itu dengan mereka terbiasa menghormati, terbiasa menjaga kerukunan kelas, terbiasa disiplin waktu, nah, kemudian terbiasa saling bekerja sama, bergotong royong, dan terbiasa berliterasi. Nah, itu mereka kan sudah melalui proses-proses itu kan proses-proses yang baik untuk pembentukan karakter siswa ya. Jadi apalagi untuk nanti misalkan mereka sudah lulus atau keluar dari sekolah, mereka akan menjadi apa ya, menjadi pribadi yang berkarakter baik dan yang apa, yang cerdas dan berkarakter baik gitu. Itu dari saya. Gitu. Bagaimana Bu Fajar? Jadi Apakah ada ya, sesuatu hal yang jadi bukan Iya, hanya sejauh ini jelas Bu. Makasih ya penjelasannya. ya, menjadi iya, sama-sama? iya, jadi seperti itu ya. Sambil makan nggak apa-apa ya ini. Oh ya, Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita di kelas itu bukan hanya sebagai pengajar aja, tapi sebagai pendidik. Selain kita menyampaikan ilmu, kita juga apa ya, membentuk attitude atau karakter siswa ya. Jadi kan di situ buat apa kalau ilmunya tinggi tapi attitude-nya kurang baik seperti itu. Nah, dengan pembiasaan seperti ini ya saya yakin insya Allah siswa selain juga cerdas juga berattitude yang baik. Seperti itu. ya. Kalau bisa kan biasanya di kelas itu ada anak-anak kan kayak ada buat apa sih papan atau apa ya itu yang kertas manila yang berwarna-warna itu kan bisa ditempel itu kan untuk biar suatu bentuk pengingatan bahwa oh ternyata kalau pembelajarannya sama Bu Fajar nanti keyakinannya seperti ini. Oh saya harus mendengarkan, saya harus bagaimana, saling menghargai antar teman, saling berdiskusi dengan teman yang lebih baik, atau memecahkan masalah. Nah, itu adalah suatu contoh keyakinan. Biasanya anak-anak ditempel di dalam papan atau misalkan di dalam satu kertas manila. Biasanya anak-anak kan lebih kreatif ya sekarang itu. Memang keyakinan kelas itu kalau tidak ditulis, kemudian tidak diterapkan di dalam kelas ditempel, itu biasanya anak-anak itu lupa. Akhirnya, loh nggak ada tanda bukti. Loh gimana Bu? Kan itu cuma kemarin hanya kesepakatan tapi tidak tertulis. Nah, usahakan kalau bisa dalam keyakinan itu ditulis. Nah, ditulis dan ditempelkan di dalam kelas itu biar supaya anak-anak itu ingat, oh ternyata keyakinan sama Bu Fajar ini, misalkan keyakinan sama Bu Novi ini. Nah, itu anak-anak biasanya ingat dan ingat tidak otomatis kalau ingat biasanya anak-anak lebih minim membuat melanggar keyakinan yang telah dibuat itu. Bagaimana? Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Iya Bu, mau tanya. Ya. Jadi misalkan kalau ada siswa yang telat masuk kelas, Ya. ataupun ada siswa yang tidak memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan karena dia sibuk main HP. Nah, itu kan kurang baik ya kalau kita memberikan hukuman. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Bagaimana Bu Luki? Pak Bu Luki mau menjawab dahulu? Ya, saya izin menjawab. Tolong slide-nya yang segitiga restitusi ya. Ya. Nah, di situ kita sekarang kan sudah tidak boleh lagi ya seperti itu. Kalau itu kan posisi kontrol guru sebagai penghukum ya. Nah, sekarang kita akan membiasakan diri eh, posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan ini ya segitiga restitusi. Nah, jika ada yang kurang memperhatikan ya atau terlambat, itu yang pertama dengan menstabilkan identitas ya di situ yang pertama. Menstabilkan identitas. Nah, itu kita biasanya berbicara baik-baik ya dengan siswa. Misalkan boleh dipanggil terus, oh kamu dipanggil, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Kenapa dipanggil gitu ya. Kemudian jika dia sudah tahu, oh iya Bu, saya tadi di kelas seperti ini. Nah itu kita juga bisa ini, oh nggak, sebenarnya itu misalkan kamu mau tidur atau apa itu nggak apa-apa.
tapi jangan saat pelajaran gitu ya. Jadi terus kenapa kamu seperti itu gitu kita bertanya. Nah itu menstabilkan identitas ya. Apakah kamu misalkan kok kamu bisa tertidur itu kenapa? Apakah kamu tadi misalkan tidurnya kemalaman atau bagaimana gitu. Kemudian setelah kita tanyakan seperti itu, kita juga melakukan di situ validasi tindakan yang salah ya. Misalkan kenapa kamu seperti itu seperti tadi. Kemudian eh kamu kamu harusnya sudah tahu apa eh misalkan dia kan tadi apa ya tidur tidur di kelas ya malas-malasan umpamanya main HP. Kamu kenapa main HP pada saat pelajaran ini gitu misalkan? Apa alasan kamu di sini? Apa pembelajaran guru yang kamu terima itu gimana? Apa pembelajaran apa gurunya kurang menyenangkan atau bagaimana? Itu tidak apa-apa ya ditanyakan. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Misalkan kalau seperti ini ya, yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas atau enggak? Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Misalkan, oh iya Bu, ternyata di sini kan saya harus ada, misalkan kalau saya ya ada yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya Bu, saya harus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berarti dengan dia bermain HP, itu kan berarti dia sudah tidak berperan aktif bermain HP atau tidur ya, bermalas-malasan berarti dia sudah tidak berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau terlambat berarti kan tadi ada keyakinan kelas yaitu harus disiplin waktu. Nah, berarti kalau terlambat dia kan sudah melanggar keyakinan kelas yaitu disiplin waktu. Kemudian ada lagi misalkan ada menghargai sesama anggota kelas. Nah, dengan dia sudah bermain HP, dengan dia tidur-tiduran, berarti kan dia sudah tidak menghargai guru ya. Guru itu kan juga anggota kelas. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita kemudian akan menanyakan, kamu tahu nggak kalau ini salah? Misalkan seperti itu. Terus sebaiknya apa yang kamu lakukan gitu. Murid nanti akan, oh iya Bu, saya akan seperti ini, gini. Apakah kamu bisa memperbaiki sikap kamu seperti itu. Kemudian seharusnya kamu harus seperti apa? Misalkan yang tadi bermain HP atau tidur di kelas, pasti itu ada sebagian itu yang menjawab atau terlambat ya. Ada yang, oh iya Bu, saya seperti yang sudah saya lakukan kemarin. Oh iya Bu, saya main game seperti itu ya. Saya main game sampai malam. Nah, terus kemudian berarti biar kamu nggak telat, kamu harus bagaimana? Oh iya Bu, saya akan mengurangi game gitu. Kita juga gini, main game itu boleh, tapi sebaiknya kamu harus mengetahui atau harus tahu kalau kewajiban kita sebagai pelajar, kewajiban kamu sebagai pelajar itu juga harus belajar. Jadi game itu boleh untuk kesenangan kamu, tetapi harus dikurangi. Nah, seperti itu. Nanti pokoknya kita akan bicara baik-baik ya. Jadi sampai siswa itu mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu ya, tanpa kita harus menghakimi dan menghukum dia seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin? Mohon maaf ya kalau ngomongnya Jadi, agak belibet tadi. jadi intinya Bu Arifa atau Bu Novi ini bahwa siswa sekarang pasti masalahnya lebih rumit ya, lebih rumit biasanya anak-anak ya tingkat tingkat kebandelannya biasanya luar biasa ya semakin zaman. Nah, kadang kita membutuhkan suatu pendekatan. Nah, pendekatan itu kita dekati dengan menanyakan sesuatu hal yang baik-baik. Nah, misalkan kayak seperti yang di dalam validasi tadi, ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian dia menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Mugi tadi, jadi menanyakan sesuatu hal yang lebih baik-baik. Kemudian sebagai guru, kita juga memposisikan sebagai yang sudah dijelaskan tadi, posisi kontrolnya kita dalam menghadapi siswa yang seperti itu gimana. Nah,
Jadi memang saya sarankan, memang disarankan itu adalah menggunakan yang manajer, di mana bahwa manajer itu adalah di mana bahwa guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan jawaban perilakunya dan mencari solusinya. Jadi mencari solusinya bagaimana dia tidak mengulanginya lagi gitu loh. Kalau misalkan kita sebagai menghukum, biasanya kan anak-anak lebih cenderung kayak seperti larangan tuh kayak seperti perintah, makanya akan mesti nggak dipatuhi lagi, besok akan dilakukan lagi kesalahan yang sama. Walah gitu ya, penghukum sih. Kadang kan penghukumannya kadang ada penghukum yang tidak membuat jera ya kadang ya. Nah, anak tuh kadang malah suka, lagi biasanya anak sekarang tuh nek dilarang malah kayak istilahnya kayak bahasa Jawanya kok dikongkon gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kalau misalkan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya tuh anak-anak itu ya seperti seperti kasusnya yang diceritakan teman-teman itu kadang yang merasa bersalah bukan dianya sendiri, melainkan temannya itu. Nah, itu kan terkadang kan ya agak gimana ya berarti. Anak-anak itu biasanya sudah kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut, tapi masih diulangi lagi juga. Jadi yang rasa bersalah tuh persentase merasa bersalah di dalam hatinya itu hanya berapa persen, itu lebih jauh dari 100%-nya itu. Nah, kalau yang posisi kita sebagai memposisikan kita dalam mengatasi masalah itu sebagai teman, biasanya anak-anak tuh ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan sebagai teman itu dampak negatifnya itu biasanya siswa-siswa cenderung malah lebih kayak menyepelekan kita, nah soalnya kita sudah terlalu dekat memposisikan kita sebagai teman lah, itu otomatis kan karena dengan memposisikan sebagai teman tadi, otomatis ya anak-anak tuh malah lama kadang nggak punya sopan santun sama bapak ibu. Dia kalau sebagai monitor atau pemantau pengawas biasanya tuh juga belum menyelesaikan solusi, saya rasa biasanya kan langsung menyatakan apa sih yang telah kamu lakukan, itu hanya memberitahu saja itu. Kalau misalkan sedangkan posisi kita itu saya sarankan Bu Novi itu mau memposisikan kita tuh sebagai manajer itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalkan ya bisa ibaratnya memberikan konsekuensi yang dia dapat, otomatis kan nanti ke depannya kan ada konsekuensi yang mereka terima. Belajar dulu di sekolah saya tuh saya tidak mendapatkan sekolah itu. Akhirnya biasanya kemudian manajer ini siswa diharapkan untuk bisa mencari solusinya bagaimana dia tidak bisa mengulangi lagi kesalahan yang dibuat gitu Bu. Jadi dalam penyelesaian masalah Bu Arifah tadi bisa menggunakan validasi tindakan, menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol gurunya yaitu sebagai manajer. Begitu Bu Novi. Memang Ya, terima kasih. memang anak-anak sekarang luar biasa ya Bu Luki ya. Mungkin Iya. butuh pendekatan. Kalau misalkan pendekatan kita, maksudnya anaknya belum ada perubahan, nah biasanya kan di dalam di sekolah itu kan guru mapelnya dia ke wali kelasnya. Wali kelasnya tidak ada perubahan, kemudian wali kelas juga bekerja sama itu dengan guru BK ya, guru BK biasanya. Kemudian kalau setelah sama guru BK tidak tuntas masalahnya, biasanya langsung ke naik level yaitu kan tingkat sekolahnya itu. Begitu ya Bu Rosa ya. Di sekolah dengan seperti itu ya. Kelas kita kan penanganannya seperti itu ya Bu. Iya, betul, Bu. Hmm. Ya, saya tambahkan lagi ya, kemarin itu juga ada anak yang ya emang emang dia agak super ya kalau di kelasnya itu suka meleng gitu, nggak memperhatikan, terus ada yang terlambat atau begitu. Kemudian kan saya kemudian melakukan segitiga restitusi ya. Setelah itu saya tanya, bagaimana perasaan kamu atau apa ya namanya, seperti testimoni gitulah setelah melakukan segitiga restitusi restitusi itu bagaimana, dan kebanyakan siswa itu akan menjawab, "Saya lebih suka seperti ini, Bu," seperti itu. Biasanya kalau saya dihukum itu, saya nggak suka sama gurunya, "Oh, guru ini penghukum, guru ini penghukum," gitu. Jadi malah bukan siswanya itu yang tambah benar, tapi malah stigma galak atau stigma penghukum itu diberikan kepada gurunya, seperti itu. Biasanya siswa-siswa sekarang seperti itu.
Jadi mungkin kita sebagai guru, apalagi sekarang kan sudah mulai akan menuju kurikulum merdeka ya, yang kita harus apa ya, bahasanya Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid atau kita memenuhi kebutuhan murid. Nah, di sini kita harus ya juga harus sedikit-sedikit melakukan pembiasaan agar kita itu di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu kalau bisa sebagai manajer gitu ya. Gitu ya, sedikit-sedikit nanti kita kita sama-sama mulai belajar. Seperti itu. Mungkin ada masukan yang lain? Bu Dina? Sudah cukup, Bu. Eh, sebentar Bu Irma mic-nya masih nutup ya. Oh iya, maaf. Apakah kita harus tepuk semangat lagi Bu Luki biar teman-teman lebih bersemangat lagi? Atau mungkin gimana ini share-nya dihentikan dulu atau bagaimana biar kelihatan semua tepuk semangat. Oke. Gantian Bu Irma yang melakukan tepuk semangat. Saya tadi kan sudah pembukaan. Minta tolong ya kameranya di-on-kan semua. Tepuk semangat seperti tadi ya teman-teman ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Sayang sekali ini mikrofonnya masih nutup semua, jadi nggak kedengeran suaranya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Bagaimana Bapak Ibu? Atau Bu Ati mungkin ada unek-unek mau menanyakan sesuatu? Mungkin ada masalah di kelasnya atau bagaimana? Silahkan menceritakan apa yang di kelasnya mungkin. Masa Mungkin Bu Ardani? Bagaimana? Bu Ardani atau ada yang mau disampaikan atau menanggapi apa yang telah kami sampaikan? Apakah masih ada kekurangan meski di dalam program guru penggerak itu seperti gimana atau gimana bisa ditanyakan juga Bu. Nggak harus maksudnya di dalam pembahasan kami itu maksudnya dalam ada tambahan kurang bagaimana, kurang baiknya juga menerima tanggapan dari teman-teman. Atau menerima masukan juga dari teman-teman. Bu Nani, bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan Bu Nani? Sepertinya open mic nih. Ya, kayaknya ingin menanyakan sesuatu. Mau menanggapi Bu Nani? ada. Ini Bu Ardani ini juga nggak kalah banyaknya pengalaman-pengalamannya ya, juga sebagai pembina OSIS atau pramuka, kan juga dulu sebelum di sini mungkin kan beda ya mamanya penanganannya anak gitu gimana misalkan. Silakan Apakah kalau ada ingin perbedaan berpendapat. di sekolah sebelumnya? Biasanya kan bagaimana, kemudian di SMA, di sekolah sekarang itu bagaimana? Biasanya mesti ada perbedaan ya Bu Ya. Dani. Baik. Kalau
penanganan siswa itu sebenarnya tergantung sama karakteristik siswanya sendiri ya. Kadang ada yang anak-anak hanya diberikan motivasi itu sudah mulai ada perubahan, kadang juga harus melalui hukuman itu baru ada perubahan ya. Kalau di sekolah lama mayoritas memang siswa-siswanya laki-laki, penanganannya akan berbeda dengan siswa yang ada perempuannya. Oh ya, ini ada yang saya tanyakan. Kalau misalkan kita tidak bisa menerapkan hukuman kepada siswa, lalu bagaimana menimbulkan efek jera pada siswa jika hanya memberikan siswa? Bagaimana menurut Bu Luki ataupun Bu Erma? Monggo Bu Irma jika ingin menjawab dulu. Tadi pertanyaan Bu Ardani bahwa sebenarnya bukannya tidak boleh menerapkan hukuman ya sebenarnya. Tapi yang seperti yang dijelaskan posisi kontrol tadi di dalam budaya positif atau pengimbasan kami di dalam program guru penggerak itu kan tadi ada disebutkan sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau atau pengawas tadi. Kemudian ada juga yang terakhir pada sebagai manajer. Sebenarnya bukannya tidak boleh kita memberikan hukuman kepada siswa. Sebenarnya boleh, akan tetapi di sini bahwa di dalam biasanya anak-anak itu kan memang variatif ya, memang sesuai karakteristik jiwa ya. Biasanya cuma dikasih masih ya udah oke lah, sudah diterima. Ada yang beberapa ada yang anak yang dikasih malah kita memposisikan teman malah ternyata malah ngelama tadi nggak punya sopan santun tadi. Nah, untuk membuat jera memang dibutuhkan pendekatan yang sangat dekat gitu loh. Maksudnya kenapa sih kita harus mengorek masalah dari anak? Kenapa sih anak-anak tadi? Kenapa sih anak itu melakukan kesalahan itu? Seperti yang di dalam segi penanganannya melalui segitiga restitusi itu kita menanyakan dalam bentuk yang tadi adalah menstabilkan identitas di dalam segitiga restitusi tadi kan menstabilkan identitas. Jadi bagaimana siswa itu bisa tenang dengan kalimat kata-kata kita supaya siswa itu tidak berontak dengan apa yang kita ucapkan. Biasanya kan kadang mungkin ada guru yang langsung emosi. Seperti misalkan datang terlambat, jane lo kok mau teko keri iki jane ini apa sih? Biasanya kan kadang ada yang tidak tanpa sengaja kita sadari itu langsung melontarkan kalimat yang langsung kayak anak itu malah berontak gitu ya. Nah, maka di dalam segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas kita mengucapkan suatu kalimat, kalimat itu bisa diterima dengan anak dan kita dalam pengucapannya tenang. Nah, dan kita pengucapannya dengan tenang, maka biasanya anak-anak agak sedikit luluh gitu ya Bu. Nah, terus kemudian setelah menstabilkan identitas tadi di dalam restitusi itu ada yang namanya validasi tindakan. Validasi tindakan itu tadi di mana pastikan punya alasan kenapa siswa itu melakukan perbuatan seperti itu. Nah, biasanya kan misalkan kayak anak tadi seperti di kasusnya misalkan kayak yang ditanyakan Bu Arifah tadi main HP, biasanya kan dijelaskan enggak ini. Itu kita tanyakan kenapa kok melakukan main HP pada saat jam pembelajaran itu memang sangat perlu itu ditanyakan apa sih unek-unek dari siswa. Biasanya kan kadang-kadang permasalahan siswa itu misalkan yang seperti yang saya alami, misalnya anak-anak nggak menentukan karena matematika katanya sulit, tidak menyenangkan, membosankan. Nah itu salah satunya itu. Kita harus juga memvalidasi tindakan. Nah kemudian dari alasan itu kan kita bisa juga mengontrol introspeksi kepada diri kita. Maksudnya itu apakah kenapa sih ada salah satu memang beberapa anak mungkin bisa menerima, kemudian ada yang tidak seperti yang ada yang anak bermasalah tadi, misalkan salah satunya itu tidak suka matematika. Lah kita harus selain membentuk keyakinan sudah dibuat, kita juga membuat pembelajaran yang bagaimana caranya tidak membosankan tadi atau misalkan anak bisa
itu pembelajaran matematika dengan motivasi yang baik. Kemudian di sini langkah terakhir di dalam restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, dan nek kamu misalkan terus-terusan melakukan perbuatan seperti itu, terus nanti ke depannya mau jadi anak gitu ya. Biasanya yang saya tangani di kelas seperti PS1 itu ada anak ketika dijelaskan itu malah tidur. Ada juga yang salah HP itu kirim-kiriman gambar. Gambar sama teman kirim-kiriman gambar dan arti di sini foto, kirim foto. Foto misalkan tadi kan habis selfie ya, itu mas saya jelaskan sama dia ngirim apa bertukar foto sama temannya, padahal yang temannya tadi yang diajak selfie itu kebetulan itu ada kegiatannya di luar kelas, beda kelas, sama cerita entah itu dia olahraga atau apa itu, maksudnya itu. Nah, bagaimana belajarnya ya? Salah satunya itu adalah pendekatan. Nah, pendekatan tadi menggunakan segitiga restitusi tadi, dan di mana lebih baik, alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan dulu. Di awal itu Bapak Ibu guru, misalkan kalau memang belum membuat keyakinan, mulai besok bisa diterapkan keyakinan, membentuk keyakinan dulu. Membentuk keyakinan di dalam kelas, bagaimana keyakinan itu memang benar-benar diyakini dan ada poin-poin konsekuensi apabila melanggar keyakinan itu. Keyakinan tadi kan suatu kebiasaan atau kebiasaan yang harus dilakukan siswa. Nah, memang tidak langsung drastis Bapak Ibu, biasanya kan memang anak-anak yang langsung, setidaknya anak itu ada perubahan sedikit demi sedikit gitu. Ada perubahan sedikit demi sedikit dengan keyakinan kelas tadi dan memposisikan kita sebagai tadi boleh poin 1, 2, 3, 4 seperti yang sudah saya sebutkan tadi ada posisi kontrolnya sebagai teman, manajer, memantau, kemudian atau ada juga yang sebagai apa namanya tadi yang Sima tadi Bapak Ibu misalkan yang tadi Teman. sebagai ini boleh-boleh saja Bu, boleh-boleh saja kita memberikan hukuman itu, memberikan hukuman dalam arti tanda petik di sini ya buat pasti lebih paham bagaimana penanganan Ya, yang hukuman bermacam-macam. yang positif ya. Pokoknya ini adalah hukuman yang positif. Itu. Ya. Itu ya Bu Ardani. Ya, saya juga mau Itu. menambahkan ya. Mungkin secara nggak langsung itu kita kadang tanpa sengaja sudah menerapkan itu ya, bertanya-tanya, kamu kenapa seperti itu? Kalau saya itu melihat mungkin ada siswa yang bandel ya, yang bandel itu misalkan kalau sekarang kelas 12 MIPA 2 ya, itu seperti Ahmad Yasin itu kan kadang nggak masuk kelas atau bandel atau gimana gitu. Nah, di situ saya kadang ngajak ngobrol, terus saya tanya, "Kenapa?" gitu, seperti, "Kok kamu seperti itu, kenapa?" "Ya nggak apa-apa, tapi ya kamu harus gimana ya, sebaiknya kan kamu kamu kan juga punya kewajiban," misalkan seperti itu ya. Jadi kita juga tadi kan ada 5 kebutuhan manusia ya, ternyata dia itu kurang kasih sayang misalkan seperti itu. Nah, kita sebagai guru bukan terus kita menyayangi gitu bukan ya. Kita seperti memberikan perhatian. Jadi misalkan dia itu di kelas itu ditanya, "Kamu sudah ngerjakan belum? Kamu sudah gini belum?" atau seperti itu ya. Misalkan dia bertanya, kita menjawab, "Oh gini, kamu itu sebenarnya bisa loh, cuman cuman kamu kurang latihan aja." Seperti biasanya apa ya, kamu terlalu seneng main-main atau gimana gitu ya. Akhirnya dia itu menyadari dan ini saya rasakan pada saat pelajaran saya aja ya. Mungkin kalau pembelajaran lain mungkin beberapa guru juga ada yang enak kalau dengan dia atau mungkin ada yang enggak gitu ya. Soalnya ya tergantung anaknya. Jadi ketika dia sudah merasa nyaman dengan kita, nyaman ngobrol, nyaman apa itu mengutarakan apa yang dia butuhkan dari sini dalam hal pembelajaran ya. Akhirnya dia akan di pembelajaran kita dia itu akan disiplin, akan memperhatikan kita, juga akan akhirnya akan attitude-nya ke kita itu baik dan akhirnya itu akan berimbas pada nilai-nilai apa ya, nilai pelajarannya gitu loh ya. Jadi hasil pembelajarannya dia juga akan baik seperti itu. Kalau itu dari saya ya.
Soalnya kadang kalau saya tambahkan lagi, kalau anak seperti itu dihukum itu dia malah lebih seperti yang Bu Elma katakan tadi ya, dihukum malah dia lebih bandel, malah kayak saya males dengan Bu itu gitu. Akhirnya nggak jera, malah dia sering membolos pada guru yang suka menghukum itu gitu. Seperti yang saya tahu sepertinya seperti itu. Kalau untuk kasusnya anak ini misalkan. Gitu. Bagaimana Bu Ardeni dengan jawaban kami berdua? Masih sudah sangat jelas. Oke, sami-sami Bu Ardeni. Ya mungkin untuk Bagaimana? Bu Rosa atau Bu Nina sebagai BK, mungkin kalau BK sudah menerapkan segitiga restitusi ini ya, mungkin cuman Bisa jadi sudah, ya, cuma belum kita tanpa yang belum sadar. tahu. Ya, Belum, maksudnya belum ini yang dinamakan, ini penanganan saya itu dinamakan apa. Tapi biasanya guru BK mesti lebih paham sih. Mulai dari kayak observasi-observasi itu mesti lebih paham, atau penilaian-penilaian ke anak-anak biasanya lebih paham juga. Begitu Bapak Ibu, apakah ada tanggapan lain atau ada pertanyaan lain kami? Bagaimana? iya. Jadi misalkan ada anak yang melakukan kesalahan ya, misalkan kita tanya-tanya dulu kalau kita sudah, misalkan anak itu ternyata tidak bisa apa ya, ke tahap kita itu sudah mentok, itu baru diberikan ke BK, sepertinya seperti itu ya. Kalau di apa Ya, itu namanya, tingkatan-tingkatannya sepertinya. ya, Yang tapi saya insya tahu. Allah peserta didik kita rata-rata kan sudah baik gitu ya, maksudnya lebih mudah diatur gitulah ya, lebih mudah diatur. Mungkin ya tetap ada, tapi mungkin nggak, masih semoga aja minoritas, nggak banyak. Jadi memang anak-anak itu mudah diatur gitu ya, mudah ditata atau mudah diarahkan gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa keyakinan kelas, apabila Bapak Ibu guru belum menerapkan keyakinan kelas atau memang tanpa disadari sudah diterapkan, kita gerakkan di dalam bentuk tulisan, kemudian ditempel di dalam kelas, supaya anak bisa mengingat. Itu menjadi salah satu bentuk pembiasaan atau kebiasaan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran Bapak Ibu guru yang melaksanakan itu. Ya. Iya, iya, dan saya sangat berharap untuk teman-teman semua melalui pengimbasan yang kami lakukan, teman-teman semua juga turut menularkan atau menjalankan dan menularkan budaya baik ini di lingkungan kelas yang khususnya ya, kemudian ke lingkungan sekolah. Mungkin ini masih sebagian kecil dari kita ya, nanti Ya. insya Allah semoga kita dapat menularkan ke guru-guru lain ya. Seperti itu. Itu Ya. harapan dari Ya. kami tentang Ya. melalui pengimbasan ini. Ya, semoga Bapak Ibu guru yang tidak bisa mengikuti acara ini bisa menginformasikan atau menyalurkan apa yang kami imbaskan kepada teman-teman untuk disalurkan ke teman-teman lagi yang tidak bisa mengikuti. Itu Bapak Ibu. Apakah sudah, saya rasa sudah cukup ya Bu Luki ya. Ya, Saya rasa sudah cukup ini ya, sudah. pemaparan dari kami. Saya harap kedepannya Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru yang bisa menjadi pendidik yang lebih baik menuju generasi yang lebih baik, menciptakan generasi yang lebih baik. Ya, amin. Ya, sekian dari kami ya Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk pengimbasan hari ini. Ya, saya akhiri ya, dari saya dan Bu Ilma, mohon maaf kalau kami melakukan kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, atau kalau dari saya pribadi omongan saya yang mungkin masih agak belibet ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, apa itu? Kita foto dulu ya, Foto dulu ya. foto dulu ya Bapak Ibu ya. Kameranya minta tolong on. Pakai apa ya? Ini kalau dulu sih screenshot ya. Siapa ya screenshot ya? Gimana? Pakai gaya apa teman-teman? Apakah gaya semangat, gaya ngantuk, atau gaya Gaya Marina Merana. Kalau ini gaya Marina Merana ya. Jempol dulu aja nggak apa-apa.
biar saya juga bisa jempol. 1, 2, 3. Boleh ada yang tunjukkan senyum terbaik kalian ya di malam ini. Iya. Bu Anissa nyoba-nyoba gaya. Ya, satu kali lagi Bu. Pokoknya tunjukkan senyum terbaik kalian ya. Dan gaya seimut kalian. macam aja ya. Dan gaya seimut kalian. Ya, 1, 2. Ya, ya itu siapa itu? Mas Woli baru datang. Ini kita anu ya, foto dulu ya Mas Woli. Kepalanya mohon maaf jangan setengah ya. Jadi sebenarnya Oh ya. 1, 2, 3. Nah, ini kok Terima kasih ya teman-teman semua. kasih teman-teman. kasih. Sekian kami. Terima kasih Bu Upi walaupun tangannya aja. Wes. Teman-teman.